Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Karabi Barsya dari kelas 12 IPS 6. Di sini saya akan menjelaskan soal dan pembahasan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nomor 1, faktor yang menentukan dalam proses pembangunan ekonomi yaitu A. Teknologi, B. Sumber daya manusia, C. Permodalan, D. Sumber daya alam, E. Luasnya pasar. Jawabannya yaitu B. Sumber daya alam. Pembahasan. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan. Cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan. Nomor 2, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh masyarakat dalam suatu negara dalam satu tahun disebut A. Pendapatan masyarakat, B. Pendapatan per kapita, C. Produk nasional, D. Pendapatan neto, dan E. Pendapatan perorangan. Jawabannya C. Produk nasional. Pembahasannya, produk nasional bruto adalah jumlah seluruh produk barang dan jasa suatu negara dalam satu tahun yang meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga negara nasional, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Nomor 3, bahwa ini yang bukan merupakan tahap-tahap dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat yang menurut Karl Bucher, yaitu rumah tangga, A. Dunia, B. Bangsa, C. Tertutup, D. Kota, E. Internasional. Jawabannya E. Internasional. Pembahasannya, perkembangan ekonomi ditinjau dari jarak antara produsen dengan konsumen. Tahapan terdiri dari 1. Rumah tangga tertutup, 2. Rumah tangga kota, 3. Rumah tangga bangsa, dan 4. Rumah tangga dunia. Yang keempat, keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja disebut A. Tenaga kerja, B. Angkatan kerja, C. Pencari kerja, D. Kesempatan kerja, E. Waktu efektif kerja. Jawabannya D. Kesempatan kerja. Pembahasannya, kesempatan kerja merupakan suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh para pencari kerja. Nomor 5, ekonomi yang menitik beratkan kewirausahaan sebagai syarat untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah A. Adam Smith, B. Whitman Rostow, C. Harrod and Domar, D. John Maynard Keynes, E. Joseph Schumpeter. Jawabannya E. Joseph Schumpeter. Pembahasannya, mazhab neoklasik adalah mazhab ekonomi yang menjelaskan bahwa ekonomi bergantung pada banyaknya pengusaha yang mampu menciptakan inovasi sehingga akan menciptakan pertumbuhan ekonomi atau GDP. Nomor 6, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. 1. Sumber daya manusia yang banyak, 2. Kesempatan kerja sempit, 3. Sumber daya alam yang melimpah, 4. Modal yang sedikit, 5. Pengusahaan teknologi modern. Yang termasuk faktor-faktor yang menghambat pembangunan ekonomi di negara berkembang adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 2, 3, dan 4, E. 2, 3, dan 5. Jawabannya B. 1, 2, dan 4. Pembahasannya, sumber daya manusia yang banyak tapi berkualitas rendah, kesempatan kerja sempit, modal yang sedikit dapat menghambat pembangunan ekonomi. Nomor 7, Pariko adalah direktur perusahaan terbesar di kotanya. Pada masa pandemi COVID-19, perusahaannya nyaris ditutup. Untuk mencegahnya, Pariko selalu berkonsultasi dengan Ibu Melan yang adalah konsultan perusahaan tersebut. Menurut sifatnya, Pariko dan Ibu Melan tergolong tenaga kerja A. Rohaniah, B. Jasmaniah, C. Terdidik, D. Terlatih, dan E. Ahli. Jawabannya A. Rohaniah. Pembahasannya, tenaga kerja rohaniah merupakan tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan sebagainya. Nomor 8, aspek tabungan dari investasi adalah sebuah instrumen yang penting dalam penentu utama adanya pertumbuhan ekonomi. Pendapat tersebut dikemukakan oleh A. Friedrich List, B. Werner Somberg, C. Robert Solow, D. Max Weber, E. Harrod Domar. Jawabannya E. Harrod Domar. Pembahasannya, menurut Harrod Domar, investasi dapat memperbesar kapasitas produksi ekonomi dengan cara meningkatkan stok modal. Nomor 9, pendapatan nasional diperoleh dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi di suatu negara selama 1 tahun dan dinyatakan dengan uang. Merupakan ciri pendapatan nasional dengan pendekatan A. Produksi, B. Pendapatan, C. Pengeluaran, D. Distribusi, E. Koefisien Gini. Jawabannya B.
pendapatan. Pembahasannya, pendapatan nasional diperoleh dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi di suatu negara selama 1 tahun dan dinyatakan dengan uang, merupakan ciri pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Nomor 10, jika suatu negara terdapat kelompok 40% penduduk termiskin menerima pendapatan lebih dari 17% pendapatan nasional. Sesuai kriteria Bank Dunia, negara tersebut berada pada tingkat ketimpangan distribusi pendapatan A sangat tinggi, B sangat rendah, C menengah, D tinggi, E rendah. Jawabannya E rendah. Pembahasannya, kriteria Bank Dunia dalam menghitung persentase distribusi pendapatan menurut kriteria Bank Dunia yang menjadi patokan adalah 40% penduduk termiskin. Lanjut soal esai. Nomor 1. Manfaat yang diperoleh dengan menghitung pertumbuhan ekonomi adalah pembahasan digunakan sebagai alat ukur kualitas kehidupan masyarakat suatu negara, menunjukkan keberhasilan pembangunan nasional, digunakan untuk mengukur laju inflasi, memberikan gambaran tentang ketimpangan perekonomian, menunjukkan ke tingkat pemerataan pendapatan. Nomor 2, beberapa faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi antara lain pendapatan nasional, sumber daya alam, sumber daya manusia, SDM, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat suku bunga dan inflasi. Nomor 3, salah satu tokoh yang mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi neoklasik adalah jawabannya Joseph Schumpeter. 4, tahapan pertumbuhan ekonomi suatu negara menurut Bruno Hildebrand adalah masyarakat tradisional, lepas landas, dorongan menuju kedewasaan dan konsumsi tinggi. 5, apa yang dimaksud pembangunan ekonomi? Jawabannya proses peningkatan pendapatan per kapita (PPK) dan produk domestik bruto (PDB) suatu negara dalam jangka waktu panjang yang melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Nomor 6, teori pertumbuhan ekonomi yang meninjau cara pertukaran yang digunakan oleh masyarakat dikemukakan oleh Bruno Hildebrand. 7. Tujuan utama adanya perhitungan pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai patokan yang melihat kemajuan suatu negara dan bagaimana hasil dari pembangunan yang dilakukan selama periode tertentu. 8. Teori pertumbuhan ekonomi yang memanfaatkan pertumbuhan penduduk sebagai sumber daya yang positif dikemukakan oleh Robert M. Solow. Nomor 9. Sebutkan dampak positif pembangunan ekonomi. Pembahasannya, 1. Peningkatan pendapatan, 2. Terbukanya lapangan kerja, 3. Tersedia lapangan kerja, 4. Perubahan struktur ekonomi. Nomor 10. Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian suatu negara menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.